Saya dari offering C2 Pengantar Ilmu Kependidikan, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Saat ini saya akan menjelaskan tentang masalah pendidikan di Indonesia. Sebagai masyarakat yang pernah merasakan pendidikan, sudah pasti kita mengetahui bagaimana keadaan pendidikan di Indonesia. Dan sebagai seorang peserta didik dan tenaga pendidik juga sangat tahu bagaimana keadaan pendidikan di Indonesia. Tapi terkadang kita menyadari bahwa hal kecil di dalam pendidikan ini merupakan salah satu masalah di dalam dunia pendidikan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pendidikan pada saat ini adalah masalah ekonomi. Masyarakat menengah ke bawah cenderung kesulitan dalam menjalani pendidikan. Kendalanya yaitu masalah biaya dan lain-lain. Hal lain yang menjadi masalah di Indonesia adalah adanya diskriminasi dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini saya rasakan sendiri. Contohnya ada seorang guru hanya memperhatikan peserta didik yang pintar saja. Sebaliknya peserta didik yang kurang mampu memahami jarang mendapatkan perhatian dari guru. Keadaan ini mendorong kami sebagai mahasiswa untuk melaksanakan penelitian tentang permasalahan pendidikan di Indonesia, dengan harapan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang tadi telah saya sebutkan, maka saya merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sistem pendidikan di lembaga tersebut. Yang kedua, apakah lembaga pendidikan tersebut melaksanakan pendidikan berkarakter. Yang ketiga, apakah lembaga pendidikan tersebut sudah melaksanakan pendidikan multikultural. Yang keempat, bagaimana solusi masalah pendidikan di Indonesia. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah di Indonesia ini masih ada permasalahan di lembaga-lembaga pendidikan. Jika ditemukan, maka akan ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan, yaitu mengembangkan potensi diri. Karakteristik sistem pendidikan yang harus dimiliki pendidikan adalah sebagai suatu sistem. Adalah yang pertama memiliki komponen, yang kedua memiliki boundaries atau batasan sistem, yang ketiga memiliki environment atau lingkup luar sistem, yang keempat memiliki input dan output, yang kelima memiliki proses atau pengolahan, dan yang keenam memiliki objektif atau tujuan. Dalam sistem pendidikan juga terdapat unsur sistem pendidikan. Yang pertama, raw input, yaitu individu dengan karakteristik tertentu yang akan mengalami proses pendidikan. Yang kedua, instrumental input, yaitu segala sesuatu yang sengaja diadakan atau dirancang untuk keperluan pendidikan, seperti kurikulum, program pendidik, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu environmental input, yaitu berupa lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dan yang terakhir yaitu output. Ini yang paling penting, yaitu peserta didik yang telah mengikuti proses pendidikan dalam waktu tertentu dan telah mengalami perubahan tingkah laku dengan kualifikasi tertentu atau tujuan pendidikan. Lalu faktor yang memengaruhi pendidikan, yang pertama itu falsafah negara. Filsafat pendidikan nasional yang diturunkan dari nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pemberi pedoman dan tujuan pada pendidikan. Yang kedua yaitu demografi. Dengan ketersediaan data, demokrasi baik dari sensus atau survei dan pencatatan lain dapat memberikan gambaran yang lebih jelas untuk membantu dalam perumusan pendidikan. Yang ketiga yaitu ekonomi. Ini hal yang paling penting. Akan sulit bila pendidikan dan ekonomi dibangun sendiri-sendiri dalam urutan waktu. Namun, keduanya mesti dibangunkan secara bersamaan. Karena itu, faktor ekonomi adalah faktor yang sangat berpengaruh bagi pendidikan. Selanjutnya yang keempat yaitu faktor sosial budaya. Yang kelima, faktor agama. Dan yang terakhir yaitu politik. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan dari pendidikan karakter tersendiri ini adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Untuk teknik
pengumpulan data. Di sini saya melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana sudut pandang para peserta didik mengenai pendidikan di Indonesia saat ini. Karena kondisi Indonesia sedang tidak sehat atau sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, maka peneliti menghindari kegiatan bertatap muka langsung dan peneliti menggunakan Google Form. Google Form digunakan untuk mengetahui bagaimana pendapat peserta didik mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia, khususnya di lembaga pendidikan di tempat mereka belajar. Data yang dikumpulkan berupa satu pilihan di antara beberapa pilihan dan berupa kalimat-kalimat singkat. Proses menganalisis data dilakukan dengan cara menganalisis masing-masing jawaban peserta didik melalui Google Form. Hasil penelitian, yang pertama analisis permasalahan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kebanyakan peserta didik merasa puas dengan sistem pendidikan yang berlaku di lembaga pendidikan tempat mereka belajar. Alasannya adalah lembaga pendidikan yang menjadi tempat mereka belajar menyediakan fasilitas yang memadai, sehingga peserta didik merasa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar. Faktor tenaga pendidik yang berkualitas juga menjadikan peserta didik puas dengan sistem pendidikan di lembaga pendidikan tempat mereka belajar. Di sisi lain, sebagian peserta didik merasa kurang puas atau bahkan tidak puas dengan sistem pendidikan di lembaga pendidikan tempat mereka belajar. Hal tersebut dikarenakan fasilitas yang kurang lengkap dan kualitas tenaga pengajar yang kurang baik. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik kurang nyaman dalam kegiatan belajar mengajar. Beberapa lembaga pendidikan sudah melaksanakan pendidikan karakter. Hal ini ditandai dengan 16 dari 28 peserta didik mengatakan bahwa di lembaga pendidikan tempat mereka belajar sudah melaksanakan pendidikan berkarakter. Mata pelajaran yang menurut peserta didik sangat berpengaruh dalam membentuk karakter, yaitu pelajaran agama. Namun hal tersebut tergantung dari tenaga pendidik bagaimana cara mereka membentuk karakter peserta didik. Karena dari pengalaman diri saya sendiri, menurut saya guru yang sangat berperan dalam mendidik karakter adalah guru dari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Karena bukan hanya mengajarkan tentang sejarah, guru tersebut mengajari tentang kehidupan. Dan itu sangat membentuk karakter saya sebagai peserta didik. Berdasarkan penelitian, beberapa peserta didik mengatakan bahwa lembaga pendidikan tempat mereka belajar sudah menerapkan pendidikan multikultural. Hal tersebut dikarenakan mereka masih menemukan diskriminasi dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya adalah ketika belajar, guru hanya memperhatikan murid yang pintar saja. Alternatif masalah. Berdasarkan masalah yang ada, banyaknya solusi dari permasalahan yang ada. Salah satunya adalah dimulai dengan membentuk karakter peserta didik terlebih dahulu. Hal tersebut akan berdampak sangat baik bagi masa depan peserta didik karena karakter dari peserta didik tersebut dapat ditemukan lebih awal, sehingga peserta didik dan tenaga pengajar dapat lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Solusi kedua yaitu dengan mengubah atau memodifikasi atau menegaskan pelaksanaan kurikulum yang sekarang berlaku di pendidikan Indonesia. Hal tersebut karena kurikulum yang saat ini berlaku belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga banyak lembaga pendidikan yang mengalami permasalahan pendidikan yang mengakibatkan kurangnya efisien dalam kegiatan belajar mengajar. Kesimpulannya, dengan pemaparan masalah dan solusi tentang permasalahan pendidikan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa masalah pendidikan di Indonesia masih sering ditemukan. Saran untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia bukan hanya peran dari pemerintah atau pihak lembaga pendidikan, tapi peran yang paling penting adalah kerjasama antara peserta didik dan tenaga pendidik. Saya rasa itu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.